مشتاق لك قد الدنيا والله جودك خلى حياتي أحلى عندي غيرك. Selamat pagi, kami dari mahasiswa STKIP Yapis Dompu semester 3 Prodi PGSD. Di sini kami mempunyai tugas yaitu pembuatan video presentasi yaitu mata kuliah konsep dan model pembelajaran IPA di SD dengan judul materi perkembangan makhluk hidup. Baik, perkenalkan, nama saya Nuria Lende. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada saat ini. Dan di sebelah saya ada pemateri satu atas nama Yuansa. Saya menjadi pemateri kedua atas nama Nursiana. Nama saya Vina Aprilia. Berdirinya saya di sini sebagai pemateri 3. Baik, mungkin langsung saja saya akan serahkan kepada pemateri satu untuk membacakan hasil makalahnya. Kepada pemateri satu dipersilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan dalam biologis mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa teman-teman. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Nah, perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita dengan menggunakan meter dan timbangan badan. Nah, adapun pertumbuhan ia memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversibel, alias tidak bisa kembali lagi seperti semula. Nah, makanya tinggi badan kamu yang sekarang itu tidak bisa berubah lagi jadi seperti saat kamu masih kecil dulu. Pertumbuhan sebagai proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal atau irreversibel meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Adapun perkembangan ialah proses menuju tercapainya kedewasaan pada tingkat seluler. Perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Pada pertumbuhan perkembangan itu ditandai dengan munculnya bunga atau buah, sedangkan pada hewan dan manusia itu ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan makhluk hidup. Ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdapat dalam tubuh kita sendiri. Faktor internal juga ada dua macam, yaitu gen dan hormon. Gen ialah memiliki peran dalam pertumbuhan kita sebesar 60% sampai 80%. Karena gen setiap orang berbeda-beda. Muncullah perbedaan pada tubuh manusia, misalnya pada orang Eropa dan orang Asia. Orang Eropa memiliki kecenderungan bertubuh lebih besar dan lebih tinggi dari orang Asia karena gen keduanya berbeda. Sementara hormon memiliki peran dalam merangsang pertumbuhan tubuh kita. Saat kita berada dalam masa pertumbuhan, ada yang namanya HGH atau Human Growth Hormone, alias hormon pertumbuhan manusia. Jumlah hormon pada tubuh kita ini harus pas, teman-teman. Soalnya kalau jumlah hormon kita terlalu sedikit, pertumbuhan kita jadi terhambat dan hasilnya tubuh kita akan jadi kecil atau kardil. Sebaliknya kalau terlalu banyak, pertumbuhan kita jadi lebay alias berlebihan. Alhasil tubuh kita akan mengalami gigantisme, memiliki besar dan tinggi dan di atas normal. Sekalipun sebagian besar pertumbuhan dan perkembangan kita dipengaruhi oleh gen dan hormon. Pertumbuhan dan perkembangan kita juga bisa dipengaruhi faktor eksternal, alias faktor yang ada di sekitar kita, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kita adalah makanan yang kita konsumsi.
Selain makanan, keadaan lingkungan juga turut memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Misalnya pada tumbuhan, kondisi cahaya matahari di lingkungan tempatnya bertumbuh dan berkembang memiliki peranan yang sangat besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dalam atau faktor internal, dan kedua faktor luar, yaitu faktor eksternal. Yang pertama, faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berasal dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, yang termasuk kategori hormon dan gen. Hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengetahuan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup beragam jenisnya, yaitu hormon pada tumbuhan dan hormon pada hewan, dan hormon pada manusia. Selanjutnya, gen. Gen sebagai substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya, tanaman yang mempunyai sifat unggul dalam pertumbuhan dan perkembangannya hanya akan tumbuh dengan cepat, lekas berbuah, dan berbuah lebat jika ditanam di lahan subur dan kondisinya sesuai. Kita masuk ke faktor luar, yaitu faktor eksternal. Faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang kedua, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Yang ketiga, bagi tumbuhan. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan berkembang dan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Dan keempat, suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Dan terakhir, cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Saya di sini sebagai pemateri 3 dan saya akan membacakan materinya. Yang ketiga, bidang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara sederhana, ada 4 bidang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Bidang-bidang tersebut terdiri dari fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Keempatnya saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi penting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, bidang fisik. Bidang fisik adalah mengukur fisik, maka otomatis akan menyajikan pertumbuhan dan perkembangan bagian ini. Sebagaimana disebutkan di atas, pertumbuhan fisik akan mengacu pada perubahan tubuh seseorang. Hal ini bisa diukur secara kualitatif dengan angka seperti tinggi dan berat. Perkembangan fisik biasanya mengacu pada keterampilan dalam melakukan aktivitas rumit dan membutuhkan keahlian tertentu. Yang kedua, intelektual. Intelektual, tumbuhan kembang manusia juga akan tergantung pada faktor intelektual yang dimilikinya.
Ini adalah tentang kemampuan seseorang mempelajari sesuatu. Yang ketiga, emosional. Faktor emosional juga berperan penting dalam pertumbuhan kembang manusia. Kemampuan ini terkait dengan perasaan seseorang terhadap orang lain dan hal lain dalam kehidupan. Keempat, sosial. Sisi sosial juga penting, sebab dalam perjalanan kehidupan seseorang, kemampuan ini penting dalam membina hubungan dengan orang lain dalam berbagai lingkungan dan situasi. Dalam perjalanan hidupnya, seseorang akan mempelajari kemampuan ini dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Yang kedua, berbagi dengan sesama. Ketiga, berkomunikasi dengan orang lain, menjalin persahabatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih itu saja, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah membacakan hasil makalahnya. Langsung saja di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. مشتاق قد الدنيا والله جودك خلى حياتي أحلى عند غيرك. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. لك وعد في